Welcome back to Daily Bike Jakarta Channel. Balik lagi sama gue Joy. Gue hari ini bakal bikin tutorial setting RD E-Tab AXS. Nah ini kalian bisa buat di rival, force, sama red. Nah untuk teman-teman yang kesusahan gitu, misalkan di rumah mau nyeting-nyeting, nah kalian bisa nonton video ini aja. Jadi nanti bakal gue ajarin lengkap bagaimana cara setting SRAM E-Tab. Nah kalau teman-teman yang punya dia itu gue udah pernah bikin kemarin yang dia itu 12 speed. Yang 11 speed bisa contoh-contoh dari situ juga. Pokoknya dijamin paling gampang deh settingnya. Oke, jadi bahan kali ini yang gue pakai adalah SRAM Rival. Nah ini SRAM Rival E-Tab AXS keluaran terbaru. Jadi dia udah 12 speed sama kayak Force dan Red. SRAM Rivalnya nempel di Giant ya, di Giant Propel Advance 1. Iya, Advance 1 Pro. Nah, seperti biasa, kalian bisa ikutin settingan yang nanti gue setting. Oke, jadi sebelum kalian setting, kalian harus punya dua alat terlebih dahulu. Yang pertama adalah kunci L hexagon ya. Ini ukurannya 2,5 mm. Jadi kalian harus punya ini, dan kalian harus punya ini. Ini buat ngukur rantai, tegangan rantai. Jadi kalian harus cek dulu rantainya itu masih bagus nggak kualitasnya. Jadi kan karena biasanya teman-teman ini habis long ride gitu kan, terus pulang-pulang shifting error atau gimana itu. Nah kalian harus punya ini buat memastikan rantai kalian masih bagus. Jadi di alat ukur rantai ini dia ada 3 indikator. Oke, kalau misalkan nggak masuk sama sekali berarti dia bagus. Kalau masuk setengah berarti dia masih layak dipakai, kurang lebih umurnya sisa sebulan atau 2 bulan lagi. Kalau masuk full berarti dia udah nggak masuk, udah jelek sama sekali ya, maksudnya udah rusak gitu, udah longgar. Nah cara pakainya adalah yang coil ini dia dimasukin ke link yang besar. Nah teman-teman masukin ke link yang besar. Nah yang ininya dibiarin aja, nggak usah ditekan, kita lepas. Nah kalau begini berarti rantainya masih bagus dan kalian boleh adjust shifting lagi. Oke, jadi teman-teman harus cek dulu sekarang pulley, pulley sama sprocket itu jaraknya udah sesuai apa belum. Jadi teman-teman sekarang ke gigi 1, oke, ke sprocket 1 ya. Nah setelah udah nyampe di sprocket 1, kalian lihat ini posisi pulley sama posisi sprocketnya udah sesuai apa belum. Nah itu dia harus sekitar 3 sampai 4 mili, itu toleransi. Kalau bisa 2 mili lebih bagus. Nah setelah udah kalian setting, dia settingnya dari belakang sini ya. Ini menggunakan L2,5. Nah teman-teman kalau udah setting baru kita cek ke settingan yang lainnya. Nah ketika udah pulley-nya sama sprocket udah beres, sekarang kita coba main nih. Nah teman-teman cari nih mana yang merasa bunyi keltak-keltak atau enggak, mana yang shiftingnya delay, lemot gitu. Nah tapi biasanya kalau di stand bike itu dia shiftingnya bagus, ketika kena beban shiftingnya nggak gitu bagus. Nah jadi teman-teman nanti harus dicek ulang di jalanan setelah kalian setting di stand bike. Jadi teman-teman cari dulu. Oke, jadi ini kebetulan karena shiftingannya bagus, jadi gua harus acak-acak sedikit biar nanti bisa gua ajarin cara nyeting. Nah, di posisi ini udah ada bunyi-bunyi nih, udah gua acak-acak nih. Kedengeran nggak? Kalau udah satu aja bunyi, makin ke atas makin rewel semua, makin berisik semua. Nah ini ada satu yang mulus tapi loncat. Nah ini ada yang nggak mau naik. Nah jadi cara settingnya adalah teman-teman balik ke posisi awal, ke sprocket yang paling bawah. Sprocket 12 ya biasa dibilang.
Nah, udah nyampe di sini, kalian coba satu-satu. Nah, ini udah mulai ada bunyi nih, ya kan di sprocket 11. Nah, cara settingnya adalah dari drifter. Ini di bagian belakang sini ada tombol rahasia. Kalau teman-teman lihat nih, ini ada tombol rahasia. Nah, ini kalau dipencet doang, nggak ada efeknya. Nah, teman-teman harus pencet sambil ngeklik, tek gitu. Nah, sekali klik itu dia ada perubahan di RD sedikit, sekitar 0, berapa mili lah gitu. Nah, jadi teman-teman kalau yang drifter kanan itu buat sprocket, buat RD-nya adjust ke bagian kanan. Kalau yang drifter sebelah kiri itu buat adjust ke sebelah kiri. Jadi kalau misalkan kita naikin dan dia bunyi, jadi dia harus kita adjust ke bagian yang bikin dia nggak bunyi. Misalkan kayak tadi itu kan dia kan kita naikin dia bunyi, berarti kita harus adjust ke sebagian kanan itu. Nah, kalau misalkan naiknya delay, kita harus adjust ke sebelah kiri begitu. Nah, sekarang kita coba cari lagi. Nah, ini masih bunyi nih. Pencet terus sampai hilang. Oke, kalau udah hilang begini, kalian turunin lagi, terus naikin lagi. Nah, kalau udah hilang, kalian baru next step. Oke, next step. Cari lagi yang bunyi. Oke, ini udah gak karuan, ulang lagi. Nah, di sprocket ini bunyi nih. Nah, kalian adjust lagi. Kalian cari lagi, adjust lagi. Nah, ini udah nggak bunyi. Baru kalian next step. Tapi balik lagi ya. Balik dulu ke sprocket yang lebih rendah, terus ke lebih tinggi lagi. Nah, ini bunyi lagi nih. Nah, berarti teman-teman adjust lagi. Oh. Nah, ini sampai atas sudah aman, nggak ada bunyi. Sekarang kita coba tes ke bawah. Nah, biasanya setelah aman ke atas, ke bawahnya ada delay. Jadinya kita harus adjust lagi gitu. Nah, ini ke bawahnya ada bunyi nih sedikit. Beda sama beda waktu sama dia ke atas karena tekanan pairnya beda gitu. Ini kita harus adjust lagi. Nah, kita turunin, kita naikin, kita turun. Oke, next step. Oke, ini dari atas sampai bawah semuanya naik turun sudah smooth. Sekarang next stepnya adalah kita cobain ke centering kecil karena kadang berbeda juga antara centering kecil dan centering besar. Jadi kita kecilin dulu centeringnya, kita coba shifting ulang lagi, naik dan turun. Nah, ini kecilnya udah gua cobain juga dan udah smooth. Nah, sekarang jadi teman-teman itu waktu lagi lagi nyobain shifting itu nggak usah kenceng-kenceng banget cadence-nya, perputaran cranknya nggak usah kenceng-kenceng banget, jadi pelan-pelan aja dulu. Dan shiftingnya juga satu-satu, jangan langsung kayak banyakan di Instagram gitu ya, dia langsung cocok-cocok gitu. Jadi teman-teman nggak kedengeran nih mana yang bunyi gitu kan. Kalau kayak tadi kan satu-satu gitu, kita kedengeran nih mana yang bunyi. Dan jedain antara 2 sampai 3 detik baru ganti satu gigi gitu. Jadi ini udah smooth, udah nggak ada delay, udah smooth.
Nah, sekarang teman-teman harus cobain di jalan atau di komplek-komplek teman kalian. Teman-teman shifting pelan-pelan, cari tempat yang sunyi biar lebih pasti lagi besok goesnya nggak kesel. Oke, sekian tutorial SRAM ITEP AXS dari gue. Yang teman-teman kalau misalkan ada teman-temannya yang pengen belajar juga atau ada teman-teman yang error shiftingnya, teman-teman bisa share ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa like, subscribe, terus nyalain loncengnya. Jadi biar nanti kalau ada konten-konten tutorial, teman-teman nggak bakal ketinggalan. Oke, terima kasih ya sudah pada nonton. Bye. Sekarang gue mau cobain sepedanya dulu.